tips yang terakhir nih, jangan lupa ya, cek dividen dari perusahaan. Apakah perusahaan membagikan dividen atau tidak. Sekarang itu karena market lagi lesu ya Sobat Cuan, kalau Sobat Cuan membeli sebuah perusahaan, misalnya emiten bank, kita nggak tahu kapan market itu pulih, kita nggak tahu bottomnya di mana. Jadi lebih baik untuk mendapatkan return dari waktu tunggu kita yang terbuang, baiknya kita membeli saham-saham yang memberikan dividen. Dan kalau bisa, dividen yang diberikan itu yieldnya di atas bunga deposito. Kenapa? Supaya kalau misalnya harga sahamnya belum kemana-mana, marketnya masih lesu, paling tidak waktu tunggu kita tuh terbayar dari dividen tersebut. Sobat Cuan bisa lihat misalnya di RTI Bisnis ya, untuk dividen yield dari saham-saham perbankan. Misalnya salah satu contohnya yang punya dividen yield dividen yield yang lebih tinggi dari deposito, salah satunya adalah Bank BRI ya Sobat Cuan. Jadi di harga saat ini dividen yield dari BBRI sendiri sudah di angka 4,24%. Tapi ingat, membelinya jangan buru-buru karena seperti yang aku bilang tadi, kita masih ada potensi penurunan. Balik lagi, harus lihat valuasinya. Oke? Itu tips dari aku untuk melihat bagaimana menganalisa saham-saham perbankan yang layak untuk kita investasi. Dan jangan lupa ya, laba bersih juga. Perusahaannya harus mencetak laba bersih. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Oke, pertanyaannya dari ini namanya nggak muncul ya. Emiten banking mana yang bisa dijadikan investasi jangka panjang? Oke, pertanyaannya bagus banget, dan ini memang jadi pertanyaan untuk banyak orang, apalagi yang belum pernah terjun berinvestasi saham gitu ya. Kira-kira saham yang mana nih, saham bank yang mana yang cocok diinvestasiin jangka panjang? Yang pertama adalah udah pasti yang tadi aku bilang, yang penyaluran kreditnya bertumbuh, asetnya bertumbuh. Karena apa? Ketika kita berinvestasi jangka panjang, growth dari sebuah perusahaan itu menjadi sangat penting gitu ya. Selanjutnya adalah kita nggak cuma ngomongin kuantitatif, jadi nggak cuma ngomongin tentang angka-angka NPL, gross, kasa, cost of fund, atau pertumbuhan dari penyaluran kredit, tapi kita juga harus ingat sama yang namanya kualitatif analisis ya. Kualitatif analisis itu ada dua di dalamnya, mode, economic mode, dan juga GCG ya. GCG. Jadi bagaimana cara kita menganalisa kualitatif analisis di perusahaan perbankan? Ya sama aja kayak perusahaan-perusahaan lainnya. Yang pertama, perusahaan tersebut harus punya brand yang kuat ya. Brand yang kuat contohnya seperti apa? BCA. Kita tahu BCA itu di kota-kota besar brandnya kuat banget dan banyak dipakai. Terus dia juga punya economic mode dengan cost of fund yang sangat rendah karena kasanya tinggi. Atau misalnya kita pilih BBRI, karena kita tahu BBRI itu di daerah-daerah itu juga sangat kuat, apalagi agen-agen brillingnya ya, mereka itu juga sangat kuat. Nah ini yang dinamakan economic mode gitu ya, punya kekuatan brand yang sangat kuat. Terus selanjutnya selain economic mode, apalagi ya tadi GCG. GCG itu adalah kita menilai manajemen itu punya kapabilitas atau tidak. Contohnya apakah perusahaan perbankan tersebut pernah kena kasus manajemennya pernah kena kasus korupsi atau tidak, pernah pernah mempercantik laporan keuangan atau tidak. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, atau perusahaan-perusahaan daerah lainnya, itu GCG-nya bagus-bagus karena biasanya manajemennya bersih dan juga transparan terhadap investor. Oke, jadi dua hal yang perlu Sobat Cuan perhatikan untuk emiten banking yang bisa diinvestasi jangka panjang. Yang pertama, yang sudah pasti kuantitatifnya bagus ya, bisa ngasilin laba bersih dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor kualitatif, economic mode, dan juga GCG dari perusahaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaannya bagus banget dari Huami. Oke.
Kira-kira lebih menarik mana, bank digital atau bank konvensional? Nah, walaupun di subsektor perbankan, bank digital juga termasuk di dalamnya, tapi kita lihat belakangan ini pergerakannya agak sedikit berlawanan ya dibanding dengan bank digital dibanding dengan bank konvensional. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, kalau bank konvensional itu yang memang bisnisnya ya seperti yang aku sampaikan tadi di awal, tapi kalau bank digital itu dia lebih tech related. Biasanya perusahaan-perusahaannya itu belum menghasilkan laba bersih. Yang diukur adalah growth-nya gitu ya, valuasinya. Ketika kenaikan suku bunga, perusahaan-perusahaan yang tech related atau teknologi related itu mengalami koreksi karena valuasinya yang sudah mahal. Itu kenapa harganya sedikit berlawanan. Jadi koreksinya itu kalau bank konvensional sedikit aja, bank digital tuh koreksinya sudah cukup dalam. Lebih menarik yang mana? Ini tergantung dari Sobat Cuan. Kalau misalnya Sobat Cuan tipe yang saya maunya perusahaan yang sudah menghasilkan laba bersih bagi dividen yang sudah terbukti selama puluhan tahun bisa melewati market crisis, economic crisis, maka belilah bank konvensional, misalnya seperti 4 bank, salah satu dari 4 bank terbesar di Indonesia. Tapi kalau Sobat Cuan tipe yang saya percaya dengan masa depan dari bank digital, maka ya boleh beralih ke bank digital. Cuma harus hati-hati ya, kalau misalnya untuk bank digital sendiri lebih baik porsinya itu nggak bisa besar-besar. Kalau aku pribadi lebih prefer better kalau misalnya mau spekulasi buy di bank digital itu porsinya jangan terlalu besar. Lebih baik kita menaruh uang kita di emiten-emiten yang memang sudah terbukti berhasil melewati ekonomi krisis dan juga market crash selama bertahun-tahun, sehingga kita juga berinvestasinya bisa nyaman, ninggalin portonya juga nggak deg-degan kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah tadi kayaknya aku ada lihat. Bank daerah. Karena kita subsektornya perbankan, jadi kita supaya tanya jawabnya lebih variatif ya, nggak cuma sekedar bank konvensional yang besar-besar. Ini pertanyaannya bagus Kak, kalau bank daerah gimana prospeknya? Jadi kalau bank daerah sendiri mungkin kalau di IHSG ya yang terkenal seperti BJTM, BJBR. Nah, kedua bank ini tuh dikenalnya sebagai dividend play. Jadi dua emiten ini rutin membagikan dividen dan dividennya itu terkenal besar, sekitar dividen yieldnya itu 7-9% ya per tahunnya. Nah, tapi perlu diperhatikan nih Sobat Cuan, walaupun Bank BJBR dan Bank BJTM itu kinerjanya bagus sekali, EPS-nya juga bertumbuh, ROI-nya tinggi, terus juga kredit macetnya bisa ditahan dengan baik ya, karena memang mereka penyaluran kreditnya itu ke PNS setiap daerahnya. Tapi perlu diperhatikan, karena skala bisnisnya itu hanya sebatas daerahnya saja, itu kenapa harga sahamnya biasanya tidak bisa seperti Bank BCA atau Bank BRI. Jadi kalau kita lihat mungkin chartnya ya untuk Bank BJBR dan BJTM itu harganya nggak kemana-mana, cuma di level tertentu sampai level tertentu. Nah, kalau misalnya mau membeli saham-saham bank daerah, lebih baik ketika valuasinya sedang murah. Misalnya seperti BJTM, BJBR, Sobat Cuan bisa cek di RTI Bisnis gitu ya, di bagian PBV. Sobat Cuan bisa tunggu harga kedua saham ini di kisaran PBV 1 atau di bawah PBV 1, baru itu bisa dikatakan murah gitu. Jadi kalau misalnya udah di atas PBV 1,5 kali, tidak disarankan sih gitu. Selanjutnya ini pertanyaan ya, ini di luar konteks dari saham perbankan, tapi mungkin ini banyak ditanyain sama Sobat Cuan belakangan ini. Kak, yang lagi merah sekarang mending di keep atau di cut loss aja ya? Aku akan kasih pandangan secara general aja. Untuk kita menentukan harus di hold atau di cut loss itu sebenarnya berbeda-beda tiap orang, karena setiap orang itu punya metode yang berbeda-beda dan juga time frame yang berbeda-beda dan kekuatan uang yang berbeda-beda gitu ya, money management yang berbeda-beda. Yang paling pertama yang harus ditanyakan ke diri sendiri adalah ketika membeli saham tersebut karena apa? Apakah karena fundamentalnya, karena teknikalnya, atau karena rumor? Kalau karena fundamentalnya, apabila harganya turun tapi fundamentalnya
tidak terganggu ya, tetap bagus kinerjanya, maka hold ya, bisa average down ketika harganya turun. Tapi kalau belinya karena trading, kalau sudah trennya patah, harusnya cut loss. Apalagi kalau belinya karena rumor ya. Kalau belinya karena rumornya nggak jelas gitu ya, katanya temen, ya akuin aja berarti kesalahan. Akuin kesalahan, bisa dilepas, bisa direlakan, maka beralih ke saham-saham yang memang punya fundamental bagus dan memberikan dividen. Cuma pertanyaannya, kalau tadinya saya beli emiten tersebut menggunakan fundamental Kak, tapi ternyata sudah 1 tahun terakhir laba bersihnya tidak bisa bertumbuh gitu. Lantas bagaimana? Apakah saya harus cut loss aja atau hold? Oke, kalau misalnya kinerjanya ternyata tidak sesuai ekspektasi kita ketika kita membeli, maka kita bisa beralih juga ke saham lain yang mungkin menurut Sobat Cuan mempunyai prospek dan juga potensi yang bagus ke depannya gitu. Jadi kalau ditanya investor itu boleh cut loss nggak sih Kak Olive? Tentu aja boleh gitu ya, karena Warren Buffett juga pernah kok cut loss. Bill Ackman pernah kok cut loss, tapi cut loss itu bukan karena kita takut sahamnya mau jatuh lebih dalam ya, tapi karena memang ada alasan-alasan tertentu, misalnya seperti growth dari perusahaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau juga kita melihat potensi di emiten lainnya. Oke. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Sisa berapa menit lagi? Oke, ini yang jadi pertanyaan semua orang karena diantisipasi kapan hasil meetingnya muncul Kak. Pertengahan bulan, sekali lagi aku ingetin akan ada meeting Bank Gubernur Indonesia. Ketentuannya adalah kenaikan suku bunga. Apabila suku bunga dinaikkan, maka kita mungkin akan melihat IHSG berpotensi menguat sementara waktu ya, jangka pendek. Di akhir bulan kita akan melihat FOMC, yang dimana FOMC itu sebelum merilis data inflasi itu kemungkinan akan dinaikannya 75 basis poin, tapi karena kemarin inflasi US CPI ternyata di angka 9,1%, jadi banyak yang was-was nih, jangan-jangan The Fed akan menaikkan suku bunganya itu di angka 100 BPS. Oke, kita pantau aja. Nah, Sobat Cuan, aku mau info lagi, kita itu sekarang sudah selesai kuartal 2. Jadi kita akan menanti rilis data-data keuangan, laporan keuangan kuartal 2 dari banyak emiten. Nah, biasanya perbankan, terutama 4 bank terbesar di Indonesia, itu keluar laporan keuangannya itu paling awal. Jadi bisa dinantikan. Nah, ketika keluar laporan keuangan, dan biasanya kalau hasil dari laporan keuangannya bagus, itu akan meningkatkan demand di emiten tersebut dan menyebabkan harga sahamnya naik dalam jangka pendek. Jadi kalau Sobat Cuan mau membeli emiten perbankan, saya sarankan jangan membeli ketika harga sahamnya sedang naik karena efek euforia dari keluarnya laporan keuangan. Lebih baik belinya ketika koreksi. Jadi kalau misalnya nanti ketinggalan kereta, ya nggak apa-apa. Kesempatan itu akan selalu ada setiap harinya. Jadi nggak usah FOMO gitu, karena kita juga masih banyak sentimen-sentimen global yang menghantui, jadi nggak usah takut ketinggalan kereta. Belinya bertahap aja dan nggak usah kejar-kejar harga.